Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 26. Lukas melihat Bella yang terus menatapnya. Mau tak mau, Lukas harus menceritakan masa lalunya kepada Bella. Baiklah, aku akan menceritakannya. Berhenti menatap tajam kepadaku, baby. Mungkin jika matamu pisau, aku sudah terpotong oleh tatapan tajammu itu. Ucap Lukas panjang lebar, lalu membalikkan badan Bella menghadap ke pantai. Belum sempat Bella memprotes, Lukas segera memeluknya dari belakang, membuat Bella terdiam. Lukas menghela nafas, lalu menatap pantai sejenak, mencoba mengingat masa lalunya. Dulu ketika aku kecil, aku mencintai seorang gadis. Aku tak ingat ketika berumur berapa. Sejak saat itu, bertemu dengannya, aku sudah menyimpan rasa kepadanya. Ucap Lukas mulai bercerita. Bella mendengarkan cerita Lukas dengan saksama. Ada perasaan tak enak di hatinya mendengar Lukas menceritakan gadis lain di hadapannya. Lalu, di mana dia sekarang? Tanya Bella yang mulai memegang tangan Lukas yang ada di pinggangnya, membuat Lukas mengeratkan pelukannya. Entahlah, aku tak tahu. Kami bertemu tanpa sengaja, dan saat itu kami langsung berpisah. Tetapi perasaanku entah mengapa semakin tumbuh walaupun kami tidak pernah bertemu lagi, ucap Lukas. Bella menggigit bibirnya kesal mendengar ucapan Lukas di penjelasan terakhirnya. Lalu, apa kau masih ingat wajahnya? Kenapa kau tak mencarinya? Tanya Bella kembali. Lukas terdiam beberapa saat, lalu menutup matanya. Aku dulu sangat pengecut, Bella. Aku tidak mau semua orang tahu tentang perasaanku. Oleh karena itu, aku hanya menyimpan semuanya tentang dia dalam pikiranku. Mungkin kalau aku mencarinya sekarang, bukannya wajahnya tentu saja berubah. Itu membuatku untuk tidak mencarinya dan lebih memilih mengubur perasaanku di dalam hati, ucap Lukas. Lukas diam kembali, lalu membuka matanya. Oleh karena itu, sekarang aku tidak mau menjadi pengecut kembali. Dan ketika aku bertemu denganmu, perasaan yang sama ketika bertemu gadis itu muncul kembali ke dalam dadaku, membuat aku mengeluarkan semuanya kepadamu, agar kau tidak pergi seperti gadis itu lagi, ucap Lukas tersenyum hangat. Bella merasa hatinya bergejolak senang mendengar pengakuan Lukas yang terbuka kepadanya mengenai perasaannya. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengganggunya dan ingin ia tanyakan kepada Lukas, namun ia ragu. Sampai mereka terdiam cukup lama. Akhirnya Bella memutuskan untuk bertanya hal yang mengganjal hatinya tersebut kepada Lukas. Apa sampai sekarang kau masih mencintainya? Tanya Bella ragu berbalik melihat Lukas. Lukas terkekeh lalu mengecup pipi Bella di sebelah kiri, membuat Bella menatap Lukas. Perasaanku berubah. Entah mengapa kau seperti menjadi satu-satunya yang menempati hatiku saat ini, Bella. Dia juga memiliki mata biru indah seperti dirimu. Saat bersamamu, aku merasakan nyaman dan tenang. Aku juga berekspresi terbuka kepadamu. Sepertinya aku sudah terlalu dalam mencintaimu, baby. Bagaimana ini, baby? Ucap Lukas sambil menuntun tangan Bella ke arah jantungnya yang berdetak sangat cepat, membuat Bella malu dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Lukas, sedangkan Lukas tertawa lebar dan mencubit pipi Bella gemas. Ini pesan
pesanan Anda, Tuan," ucap sang pelayan membuat Bella melepaskan pelukannya. Sedangkan Lukas menatap tajam pelayan yang mengganggu dirinya yang sedang berduaan dengan Bella. "Selamat menikmati," ucap sang pelayan yang langsung pergi setelah melihat tatapan tajam Lukas. Bella langsung duduk dan menatap pizza di hadapannya, dan langsung mencomot satu potongan pizza dan masuk ke mulutnya. Lukas hanya terkekeh melihat Bella dan ikut memakan pizza di hadapannya. Setelah selesai makan, Lukas dan Bella tampak berjalan di pesisir pantai sambil berpegangan tangan. Banyak pasang mata yang melihat mereka, tetapi mereka tampak tak peduli, terutama Lukas. Lukas sibuk tersenyum lebar sambil terus memperhatikan wajah Bella yang di sebelahnya. Awalnya Bella tidak memperdulikan wajah bodoh Lukas, namun lama-kelamaan ia merasa risih karena terus diperhatikan. "Jangan menatapku terus dan hentikan senyuman bodohmu, Lukas," ucap Bella kesal. Sedangkan Lukas malah tertawa lebar mendengar kekesalan Bella. "Baby, aku sangat menyukai waktu kita bersama. Sebentar lagi kita akan pulang dan aku akan jarang bertemu denganmu. Makanya sekarang aku ingin menatap puas wajah cantikmu, baby," ucap Lukas mencium pipi Bella. Bella langsung saja menghadiahkan tepukan keras di kepala Lukas. "Ais, untung sayang. Kalau tidak," ucap Lukas pelan sambil mengelus kepalanya yang kesakitan dipukul oleh Bella. Bella mendengar ucapan Lukas langsung mendelik kesal. "Kalau tidak, apa? Kau mau membalas memukulku?" ucap Bella menatap tajam Lukas. Sedangkan Lukas mulai tersenyum lebar dan memeluk Bella. "Tidak, aku tidak akan membalas memukulmu kembali. Hanya saja aku akan membalasnya dengan sesuatu lebih baik daripada pukulan di kepalaku, baby," ucap Lukas menatap usil Bella. Bella yang tahu isi pikiran Lukas hanya menatap horor Lukas yang tersenyum mesum kepadanya. Bella langsung mempercepat jalannya untuk segera sampai ke hotel. "Baby, tunggu, hei!" teriak Lukas mengejar Bella yang sudah mulai berlari menjauhi Lukas. Namun percuma saja. Lukas bisa mengimbangi lari Bella dan sekarang mulai memeluk Bella dari belakang, membuatnya berhenti berlari. "Lepaskan," ucap Bella kesal. Namun Lukas mendengar kata-kata keramat, langsung saja membalikan tubuh Bella dan mencium bibirnya. Bella sontak saja kaget dan langsung mendorong tubuh Lukas. Namun perbedaan kekuatan yang cukup jauh membuat Bella hanya bisa menutup matanya sampai Lukas melepaskan ciuman mautnya. "Ah, sudah ku bilang, jangan mengumpat, baby," ucap Lukas tersenyum miring mengelus bibir Bella yang basah akibat perbuatannya tadi. Bella menatap tajam Lukas lalu memeluk Lukas, menyembunyikan wajahnya yang memerah di dada bidang Lukas. Lukas tentu saja senang dan langsung mengelus rambut Bella, menikmati kembali keindahan pantai. Cukup lama mereka dalam posisi seperti itu sampai ponsel dalam saku Lukas bergetar, menandakan ada seseorang yang menelponnya. Dengan kesal, Lukas mengambil dan mengangkat ponselnya. Ucap Lukas dingin, sedangkan Bella mulai melepaskan pelukannya dan menatap Lukas yang sedang menelpon. "Tuan, penerbangan akan dilakukan sore ini," ucap bodyguardnya di seberang sana. "Baiklah, aku akan bersiap," ucap Lukas langsung mematikan ponselnya. Namun, ia tak langsung memasukkan ponselnya. Lukas membuka kamera di ponselnya, membuat Bella mengerutkan dahinya melihat Lukas. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Bella. "Baby, ayo kita berfoto dulu sebelum pulang, oke?" ucap Lukas menatap Bella. Bella yang mendengar itu langsung saja mengambil ponsel Lukas. Mereka sibuk mengatur ekspresi. Lukas mulai
memasang ekspresi coolnya mendekati Bella yang mulai mengambil gambar. Bella tersenyum menatap puas hasil fotonya, sedangkan Lukas menatap horor pose Bella yang memanyunkan bibirnya seperti ingin dicium. "Baby, bibirmu itu," ucap Lukas menatap ponselnya yang menampilkan foto mereka tadi. "Kenapa?" tanya Bella sambil membalikkan ponsel Lukas yang langsung diterima senang hati oleh sang pemilik. "Hehe, tidak ada baby. Aku akan jadikan wallpaper di ponselku," ucap Lukas yang langsung mengotak-atik ponselnya, sedangkan Bella memilih berjalan menuju hotel yang sudah lumayan dekat. Lukas yang merasa ditinggal karena terlalu sibuk dengan ponselnya, mulai mengejar Bella yang sudah lumayan jauh berjalan. Dan ketika sampai di hotel, mereka langsung bergemas untuk pulang, sedangkan para bodyguard menunggu Lukas di jet. "Sudah selesai baby?" tanya Lukas yang mulai membenarkan jaketnya dan melihat Bella yang sedang merapikan rambutnya. "Sudah," ucap Bella lesu. Sebenarnya Bella masih ingin menikmati liburan di pantai ini, tetapi ia harus pulang dan mungkin melakukan aktivitas sebagai model kembali.